Halo semuanya, berjumpa kembali. Dalam video ini kita akan membahas soal tentang termodinamika. Kita akan membahas sekitar 3 soal ya. Jadi kalian nanti dapat mempelajari dari soal-soal ini tentang tentu saja tentang 4 proses di termodinamika. Jadi kita mulai saja. Di nomor 1 ini ada besar kalor yang masuk ke suatu sistem pada proses isobarik. Isobarik adalah di mana tekanan ini tetap. Ya, ini proses pertama ke proses kedua, ini tekanannya tetap Joule. Soalnya kalau tekanan itu satuannya Pascal. Hal ini menyebabkan volume sistem berubah dari 1 liter, berarti volumenya pertama itu 1 liter, ke 10 pangkat min 3 meter kubik menjadi 3 liter, berarti V2-nya adalah 3 liter. Jadi 3 liter itu 3 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Itu tekanannya adalah 5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Besar perubahan energi dalam yang ditanya adalah perubahan ya, berarti delta. Energi dalamnya itu adalah simbolnya U, delta U. Nah, kita tahu, kita jawab ya. Jadi, usaha adalah tekanan dikalikan dengan perubahan volume atau delta V. Tekanan ya dikali dengan V2 dikurangi V1. Tekanannya 5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini V2-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 3 dikurangi 10 pangkat min 3. Ini satuannya meter kubik. Jadi 5 kali 10 pangkat 5. Kemudian ini dikurangi 3 dikurangi 3 kali 10 pangkat 3 dikurangi 10 pangkat 3 itu 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi kalau ini tuh sama aja 1 kali 10 pangkat min 3 ya teman-teman ya. Itu ini satuannya Joule teman-teman. Nah, ini tinggal dikalikan saja, itu 10 kali 10 pangkat ini jadi pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 1000 Joule untuk usahanya. Nah, kita akan cari energi dalam. Energi dalam, jadi kalor yang digunakan dalam proses isobarik itu akan menjadi usaha dan energi dalam. Jadi selain dijadikan berubah menjadi usaha, itu juga akan menjadi ada perubahan energi dalamnya. Jadi delta U plus delta plus W gitu ya. Jadi kita cari delta U-nya, maka Q min W sama dengan delta U. Kita kurangi U dengan W ya. Jadi di sini kita dapat tadi 2500 ya. 2500 Joule dikurangi W-nya adalah 1000 Joule sama dengan delta U. Jadi jawabannya 1500 Joule, maaf, delta U-nya. Nah, jadi kita pilih jawabannya di sini. Oh, berarti kita jadikan 15 kali 10 pangkat 2 ya, teman-teman ya. Karena di situ pilihannya nggak ada 1500. Berarti jawabannya yang ini. Yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, kita lanjut lagi di nomor 2. Ada 2 mol gas diatomik mengalami proses isokorik yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu dari minus 23 derajat Celcius menjadi 77 derajat Celcius. Besar kalor yang diperlukan adalah titik-titik. Jadi di soal ini yang diketahui itu adalah N-nya sama dengan 2 mol suhu awal, itu T1 sama dengan minus 23 derajat Celcius. Kita perlu jadikan Kelvin ya. Jadi kita jumlahkan
dengan minus 23 plus 273 derajat, enggak pakai derajat ya kalau Kelvin ya. Jadi sama dengan 250 Kelvin. Kemudian untuk T akhirnya, suhu akhirnya adalah 77 derajat Celcius, 77 plus 273 Kelvin sama dengan 350 Kelvin. Nah, di sini kita sekarang diminta untuk mencari C ya. Tapi nanti ini saya sudah pakai oret-oretan teman-teman. Kita juga butuh R teman-teman, atau tetapan gas. Jadi R-nya ini kita pakai 8,31 ya. Satuannya adalah Joule per mol per K ya. Kelvin. Kemudian yang ditanya adalah kalori. Nah, di sini sudah saya oret-oret ya. Jadi untuk proses isokorik itu volumenya tetap tidak berubah, maka usahanya adalah 0, tidak ada usaha. Jadi karena tidak ada usaha, maka ini 0 ya. 0, 0 tambah delta U sama dengan Q. Jadi Q itu sama dengan delta U. Nah, energi dalam untuk gas diatomik itu ada beberapa ya. Ada yang 5/2 nRT, nR delta T gitu ya. Nah, ini suhunya sedang gitu ya. Nah, nanti kalian pelajari lagi dan buka-buka catatannya ya. Nah, karena di sini untuk suhu rendah ya sekitar 250 Kelvin, maka kita pakai 3/2 nR delta T gitu ya. Jadi langsung saja kita jawab Q sama dengan delta U. Untuk diatomik ini delta U-nya adalah 3/2 nR kali delta T. 3/2 kali 2 mol. R-nya tadi 8,31. Ini pembulatan teman-teman. Joule per mol K kali T1 kurangi T2 delta T-nya adalah T1 min T2 ya. Berarti 350K dikurangi 250K sama dengan 100 ya. 100 Kelvin. Jadi dikali 100 Kelvin. Jadi kita bisa coret. Ini mol tadi, coret juga satunya. Tinggal Joule. Ini Joule. Nah, berarti ini coret. Berarti semuanya kalau kita kalikan itu 249,3 Joule. Sorry, kok 200? 2493. Ya, semoga kalian bisa memahami ya. Paling penting memahami. Memang agak sulit karena kita harus tahu diatomik suhu rendah, suhu sedang, dan suhu tinggi. Ada lagi yang suhu tinggi ya. Oke, itu tambahan informasi aja. Itu kalau perlu dituliskan ini plus minus 5000K, ini plus minus 1000K, ini 5/2 nR delta T, ini 7/2 nR delta T. Hati-hati di suhunya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Baik, ini soal terakhir ya dalam video ini ya. Di sini ada gas ideal monoatomi memiliki tekanan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal, volumenya 2 meter pangkat 3. Kita langsung aja tulis yang diketahui ya. Mungkin kalian sudah membaca soalnya juga. Ini ada P, jadi P1 2 kali 10 pangkat 5 Pascal, dan ada volume. Ini volumenya sama dengan 2 meter pangkat 3. Ini volume awal. Nah, volume awal ini karena ini prosesnya nanti isokorik, ya berarti ini sama dengan volume kedua. Jadi V1 sama dengan V2 ya. Ini isokorik. Kemudian pada tekanan mula-mula gas melalui proses isokorik
hingga tekanannya menjadi, jadi tekanannya akan bertambah, jadi 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian mengalami proses isobarik, sehingga volume menjadi, ini volume ketiga ya, 4 meter angka 3. Tentukan suhu gas pada tiap-tiap prosesnya. Berarti yang ditanya adalah untuk T1-nya itu adalah 400K ya. Maka kita cari T2 dan T3. Jadi kalau kita gambar, ini ada tekanan, kemudian ini ada volume. Jadi ini volume 1, ini nanti sama dengan volume 2 ya. Kemudian dia nanti naik, ini prosesnya isokorik. Kemudian nanti pada ini tekanan pertama misalkan di sini P1. Nah, ini ada P2 di sini, dia nanti akan ke sana. Ya. Sampai dia di volume ketiga. Gitu ya. Jadi ini T1, T2, T3. Ya, kira-kira seperti ini gambarnya. Oke. Nah, kita langsung kerjakan aja. Yang pertama adalah proses isokorik. Jadi V1 sama dengan V2. Di sini kita menggunakan persamaan Gay-Lussac. V1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kemudian kita cari T2-nya bisa ya. Jadi P1-nya itu 2 kali 10 pangkat 5 per T1-nya 400. P2-nya 3 kali 10 pangkat 5 per T2. Kita bisa coret pangkatnya. Ini kita bisa bagi 2, 1, ini bagi 2, 200. Nah, ini kalikan silang. T2 kali 1, T2, 3 kali 200, jadi 600K. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita dapat T2-nya 600K. Kita cari sekarang T3, yaitu proses isobarik. Yaitu P2 sama dengan P3. Di sini kita pakai persamaan Gay-Lussac ya. Jadi saat P-nya sama, P2 V2 per T1 kayak gitu kan. Di P2, kok P2? P1 V1, P2 V2 per T1 per T2. Nah, karena P-nya sama kita bisa coret kan gitu ya, teman-teman. Nah, di sini V1-nya dan V1-nya, oh sorry kok P2. Dari P2 ya, teman-teman. Terlalu semangat nih. Ulang. PV per T sama dengan konstan. Jadi P2 V2 per T2 sama dengan P3 V3 per T3. Nah, P3-nya sama. P2-nya adalah 2. T2-nya tadi kita dapat 600. P3-nya itu adalah 4. T3-nya yang ditanya. Nah, kita bisa bagi teman-teman di sini dengan 2. Ini 1, ini 300. Ya, kita kalikan silang. T3 kali 1, T3. 4 kali 300 itu 1200K. Mudah ya? Oke, jadi itu jawabannya. Kita bertemu lagi di soal berikutnya. Semoga bisa membantu kalian dan terima kasih sudah menonton.